Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Irhamsyah. Saya mahasiswa UITI Psikologi semester 3. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu dengan siapa? Baik, nama saya Anilahi Januar Adika Hanta dari UIN Syarif Hidayatullah semester 5 jurusan Sejarah Peradaban Islam. Mungkin boleh diceritakan dulu gitu pengalaman atau latar belakang Januar sendiri itu kayak gimana? Jadi latar belakang saya dari desa Peloso, ini Madura. Kemudian ini sudah tahun kedua merantau di Jakarta. Ya mungkin ada nggak sih gejala kondisi di mana Januar ini merasa stres gitu ketika di perkuliahan ataupun di saat-saat sekarang sendiri gitu, kalau nggak overthinking kayak gitu, ada nggak sih kondisi atau waktu-waktu pas merasa kayak gitu? Pasti ada gitu. Kalau stres enggak, tapi cuman overthinking, agak cemas aja, perasaan cemas. Akhir-akhir ini sih agak sering. Tadi kan agak sering ya akhir-akhir ini, tapi ada suatu hal nih yang menyebabkan Januar Anda ini menjadi overthinking, menjadi lebih sering gitu overthinkingnya. Dan kira-kira menurut Anda sendiri apa sih penyebabnya gitu? Ada nggak sih penyebabnya? Mungkin penyebabnya sih sejak bapak sakit kemudian dilanjutin bapak meninggal dunia. Jadi mungkin kecemasan dan overthinkingnya mulai tambah sering pada saat itu. Terus mungkin ada nggak sih gejala-gejala yang disebabkan karena stres tersebut itu tuh mempengaruhi ke fisik gitu, kayak tiba-tiba malah jadi pusing, atau kalau nggak jadi sakit perut, terus kalau nggak jadi tiba-tiba demam gitu, apa ada nggak? Atau biasa aja pakai gimana? Kalau ke fisik nggak ada sih sejauh ini, maksudnya dari beberapa bulan ini nggak berpengaruh ke fisik sih. Oh, berarti masih Sama. di pikiran aja ya. Tapi ketika di pikiran tersebut, ketika merasa stres atau cemas tadi tuh, kira-kira jantung Anda tuh berdebar-debar nggak? Atau kayak gimana? Apa kayak merasa kayak kayak cemas banget gitu? Biasanya cuma kepikiran aja kan, ketika udah rada itu biasanya sambil cemasnya itu sambil dibawa tiduran, jadi entah itu nggak kerasa ketiduran gitu, jadi cemasnya langsung hilang sendiri gitu aja. Jadi siasatnya biasanya di situ. Kira-kira ada nggak sih waktu-waktu tertentu gitu yang menyebabkan rasa cemasnya ini jadi datang secara tiba-tiba, kayak di waktu misalkan waktu kosong terus tiba-tiba merasa cemas kayak gitu, atau di waktu-waktu misalkan lagi sibuk terus karena banyaknya tugas, semakin banyak tugas jadi kayak semakin cemas itu semakin nambah kayak gitu, atau kayak gimana? Ya kalau waktu sih nggak ada waktu yang spesifik datang gitu, tapi cuman biasanya itu ketika waktu biasanya datangnya itu ketika malam, ketika sendiri biasanya suka mikir-mikir gitu, dan salah satunya biasanya mikir dari ke arah situ. Kemudian biasanya waktu habis isya, kan dulu ketika waktu bapak masih ada biasanya kan telepon gitu, jadi ketika bapak udah nggak ada ya ada sesuatu yang hilang aja gitu, jadi langsung bawa aja kepikiran itu aja itu waktu. Nah, untuk ketika cemas sendiri gitu, ketika lagi stres, lagi cemas, lagi overthinking, kira-kira pikiran yang paling sering masuk tuh apa gitu, yang paling sering muncul dalam benak Anda sendiri gitu, udah rajin Anda sendiri kayak gimana? Ya biasanya langsung kepikiran ke masa depan, gimana sih
selanjutnya ini akan bagaimana gitu, kehidupan gimana ke depannya gitu. Langsung kepikiran ya apakah akan senormal dulu atau gimana biasanya ya masa depan yang terpikir. Kalau untuk kayak mikir hal-hal yang di masa lalu kayak misalkan sebelum ayah Januar tadi meninggal gitu, kayak itu sempat terpikir nggak sih kayak gitu, apa hal-hal memori masa lalu gitu terpikir atau enggak, atau cuman kepikiran cuman ke masa depannya doang? Ya biasanya ya ketika kalau mau di masa lalu biasanya ketika itu rasa kan biasanya pasti ada itu biasanya kebuka masa lalu ya biasanya cuma buat malah memori masa lalu itu untuk menghilangkan itu masa lalu. Jadi masa lalu itu bukan tambah buat cemas biasanya, tapi memori masa lalu tambah muat untuk menguatkan aja. Nah, ketika Anda sendiri kalau misalkan lagi cemas itu pandangan terhadap diri Anda tuh kayak gimana tuh? Apakah saya kira-kira bakal kuat menghadapi ini ke depannya atau kayak gimana? Kalau seperti itu biasanya ya karena ada itu sih, Tuhan gak bakal ngasih beban di luar kemampuan, jadi itu yang pegangan. Jadi meskipun berat hampir mau gimana tetapi itu buat pegangan aja gitu. Jadi mau gak kuat tapi ya pasti kuat, sebenarnya pasti kuat gitu. Kira-kira menurut Anda sendiri nih, kecemasan yang Anda alami ini masih wajar apa enggak gitu, apa masih ngerasa ini masih proporsional gitu, masih wajar aja untuk saya gitu menghadapi ini, apa ngerasa emang cemas banget tentang cemas? Wajar sih, masih wajar, masih dalam tahap wajar. Nah mungkin ketika Anda merasa cemas itu sendiri kan biasanya ada juga hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian dari kecemasan Anda sendiri gitu. Kira-kira ada nggak sih hal-hal yang bisa Anda lakukan ketika Anda ngerasa cemas untuk menghindari si rasa cemas itu? Biasanya kalau nggak tidur biasanya ya sholat aja. Biasanya kan cemas juga datangnya mikir-mikir kayak gitu kan biasanya malam-malam kalau nggak bisa tidur biasanya gitu. Jadi siasatnya ya sholat aja, kalau nggak ya tidur. Tapi menurut Anda sendiri itu tuh efektif nggak? Efektif, sejauh ini efektif sih, soalnya rasa tenang aja gitu kan. Kalau tidur jadi lupa gitu, nggak ingat apa. Nah kalau sholat ya itu jadi nyaman aja gitu, tambah tenang aja. Untuk menanggulangi rasa cemas tadi, mungkin apakah Januar pernah berkonsultasi dengan orang lain atau ya bercerita gitu tentang apa yang Anda sendiri alami gitu? Apakah pernah atau ya cukup dipendam sendiri aja gitu? Dipendam sendiri aja sih. Oh, berarti belum pernah mengutarakan pada orang lain gitu. Tapi kira-kira dengan adanya rasa stres, overthinking, yang cemas itu tuh mempengaruhi kehidupan Anda nggak sih, Mas? Kayak misalkan pekerjaan, terus kalau nggak di dunia kuliah atau di dunia sosialnya, itu berpengaruh nggak sih? Ya berpengaruh sih, soalnya kan tadi tambah lagi ketika cemas itu mikir masa depan gitu. Jadi mau gak mau ya harus tambah fokus aja. Jadi untuk menjadi motivasi ya buat jadi tapi dengan adanya kecemasan sendiri itu, apakah ada perubahan dari segi perilaku, misalnya kayak perubahan pola tidur, terus
nafsu makan juga, atau energi sosial sosial Anda sendiri gitu. Apakah ada perubahan atau ya biasa aja atau kayak gimana? Jadi yang berubah kayaknya ya sosial, sosial pasti berubah Jadi lebih gimana? dan tambah lebih nggak terlalu happy. Dulu ya terlalu ke orang ya gitu, sosialnya tinggi gitu, sekarang tambah ngurangin aja gitu. Itu kalau untuk pola tidur gitu itu berpengaruh nggak? Jadi kayak misalkan gara-gara overthinking terus jadi susah tidur, kalau nggak jadi gara-gara overthinking karena cemas tadi jadi kayak sampai lupa makan gitu, gara-gara terlalu sibuk untuk mengejar masa depan yang tadi di overthinking tadi gitu. Apakah ada atau gimana? Ya ada sih normal aja, Masih normal ya, anggapannya masih normal gitu. masih normal, cuman untuk waktu tidur sih bukan karena cemas sih, tapi emang pengen ngubah pola tidur, bukan karena cemas. Nah, ketika Anda sendiri merasakan cemas atau overthinking tadi, kira-kira ada nggak sih orang gitu yang bisa diandalkan ketika merasa cemas tadi, misalnya jadi buat konsultasi atau kayak gimana gitu, atau melakukan kegiatan atau kayak gimana, ada nggak sih hal kayak gitu? Sebenarnya ada kegiatan, ada sebenarnya juga orang yang bisa dibuat itu ada. Jadi mengatasinya itu dengan mencari kegiatan kayak gitu. Ya kalau sekarang cari kegiatan sih. Apakah Anda sendiri memiliki suatu aktivitas yang emang atau hobi gitu yang membuat Anda tuh menjadi lebih nyaman, lebih bahagia, dan lebih bisa terhindar dari perasaan cemas dan overthinking tadi? Ada nggak sih? Atau cuma biasa aja gitu? Tahu ya, hobi yang buat ngilangin rasa cemas ya, cuman biasanya rasa cemas itu dituangin dalam bentuk, biasanya nulis puisi aja gitu, jadi ada penyaluran gitu. Biasanya dituangin di situ. Titip ngecas dulu sebentar ya. Ya mungkin untuk wawancara dan pertanyaan yang telah saya sampaikan cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada Januar. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang telah kita bahas pada pertemuan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih Januar.